Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Mudah-mudahan semua tetap sehat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di SD kita tercinta, di SD Al Baitul Amin 02 Full Day School, menciptakan generasi soleh dan cerdas. Oke, anak, di pertemuan hari ini kita akan membahas bab 3 tentang aproksimasi atau pembulatan. Apa sih aproksimasi itu? Kita perhatikan konsep berikut ini ya. Jadi aproksimasi itu berkaitan erat dengan pembulatan. Nah, pembulatan yang akan kita pelajari pada bab 3 itu adalah pembulatan ke satuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, ya. Tapi kita juga bisa melakukan pembulatan ke bentuk yang lain. Misalkan ke ribuan terdekat, ke puluh ribuan terdekat, ke ratus ribuan terdekat, ke per puluhan per sepuluhan terdekat, ke per seratusan terdekat. Ya, jadi banyak sekali bentuk dari pembulatan. Namun di bab 3 ini kita hanya akan mempelajari pembulatan kesatuan terdekat, ke puluhan terdekat, dan ke ratusan terdekat. Nah, khusus hari ini kita hanya akan mempelajari tentang pembulatan ke satuan terdekat. Supaya anak-anak lebih paham tentang bagaimana pembulatan itu, perhatikan bilangan berikut. Hasil pengukuran berat badan Budi 25,3 kg. Bagaimana jika 25,3 kg itu kita bulatkan ke satuan terdekat atau ke puluhan terdekat? Nah, supaya lebih paham, yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Pembulatan ke satuan terdekat, ya, kita akan melakukan 3 pembulatan. Jadi pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, yang ketiga adalah pembulatan terbaik. Apa sih bedanya pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik? Ya, di antara 3 pembulatan ini nanti mana akan digunakan? Nah, yang sering akan digunakan adalah pembulatan terbaik. Karena pembulatan terbaik itu pembulatan yang memenuhi konsep-konsep dari matematika. Ya, oke. Untuk memahami pembulatan kesatuan ke atas, pembulatan satuan ke bawah, dan pembulatan satuan terbaik, anak-anak bisa perhatikan tabel pembulatan satuan berikut ini. Ini adalah hasil pengukuran yang sudah Pak Hendro lakukan. Ya, Pak Hendro menemukan bilangan 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9. Nah, jika hasil pengukuran ini akan kita bulatkan ke satuan ke atas, ya, satuan ke atas, caranya mudah. Jadi pembulatan satuan ke atas, satuan ke bawah, satuan terbaik itu tinggal menghilangkan koma-koma yang di sini nih. Ya. Ini koma ini kita hilangkan dulu. Satuan ke atas komanya ini dihilangkan semua, angka di belakang koma dihilangkan semua, angka satuannya ini naik 1. 7 tambah 1 jadi berapa? 8. Semuanya jadi 8. Kemudian kalau pembulatan satuan ke bawah, angka di depan koma ini kita hilangkan, ya. Angka di depan koma ini tidak berubah, tetap kita tulis seperti itu. Tetap 7 semua. Kemudian pembulatan satuan terbaik. Kalau pembulatan satuan terbaik ini yang kita harus pahami konsepnya dulu anak-anaknya. Jadi pembulatan satuan terbaik itu kita melihat angka di belakang koma. Nah, kita perhatikan sekarang. Oh, ternyata jika angkanya itu sama dengan 5 atau lebih dari 5, ya sama dengan 5, ini koma 5, ada yang koma 6, koma 7, koma 8, koma 9. Berarti sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka untuk pembulatan satuan terbaik, itu angka satuannya nambah 1. 7,5 jadi 8. 7,6 jadi 8. 7,7 jadi 8. 7,8 jadi 8. 7,9 jadi 8. Kalau di bawah 5, maka angka satuan yang ini tidak usah naik, tetap seperti itu. Ya, tetap angka semula.
7,1 tetap dari 7 terbaiknya. 7,2 jadi 7, 7,3 jadi 7, 7,4 jadi 7. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi, coba kita perhatikan beberapa contoh berikut ya. Jadi ini kata kuncinya anak-anak. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan coba. Anak-anak harus bisa membedakan mana itu angka satuan, mana itu angka di belakang koma. Ya, misalkan ini Pak Guru punya bilangan 7,3. Maka angka satuannya adalah 7. Angka di belakang komanya adalah 3. Kemudian 104,971. Angka satuannya adalah 4. Angka di belakang komanya adalah 9. Ya. 206,247. Angka satuannya adalah 6. Angka di belakang komanya adalah 2. Angka-angka di belakang koma nanti ini yang akan kita gunakan untuk membulatkan ke satuan terdekat dengan pembulatan terbaik. Ya, oke, kita perhatikan lagi contohnya. Jadi ingat ini adalah kata kuncinya anak ya. Jadi untuk melakukan pembulatan kesatuan terdekat yang kita perhatikan adalah angka yang tepat berada di belakang koma. Contohnya 8,6. Berarti angka di belakang komanya adalah 6. Yang Pak Guru warnai biru ini. Satuannya adalah 8. Kalau kita mau melakukan pembulatan ke atas, satuannya ditambah 1. Jadinya 8 tambah 1 jadinya 9. Kalau ke bawah, hilangkan angka di belakang koma. Ini 6-nya dihilangkan, jadinya adalah 8. Terbaik, lihat angka di belakang koma. Jika dia sama dengan 5 atau di atas 5, di sama atau lebih dari 5, maka angka satuannya bertambah 1. 8 ditambah 1, jadi 9. Oke, kita perhatikan lagi contoh yang kedua. 12,48. Angka di belakang komanya adalah 4. Satuannya adalah 2. Nanti satuan ini yang naik atau yang tetap. Nah, gitu ya. Itu pembulatan. Kalau ke atas, maka 12 ini tambah 1. Jadinya 13. Ini dihilangkan di belakang koma ini. Jadi pembulatan ke atas dan ke bawah, itu angka di belakang koma itu dihilangkan. Ya. Jadi angka di belakang koma ini digunakan hanya untuk pembulatan terbaik. Gitu. Ya. Jadi pembulatan ke atas 12 tambah 1 jadi 13. Ke bawah tetap 12. Ya. Pembulatan terbaiknya angka di belakang komanya berapa ini? 4. 4 kurang dari 5. Berarti satuannya tidak usah nambah. Tetap 2. Jadi tetap 12. Cek lagi. Ya, contoh yang ketiga. Pak punya bilangan 356,54. Berarti satuannya adalah 6. Angka di belakang komanya adalah 5. Pembulatan ke atas ini dihilangkan. Ya, satuannya bertambah 1. 356 ditambah 1. 357. Pembulatan ke bawahnya, ini komanya dihilangkan. Tetap menjadi 356. Pembulatan terbaik, lihat ini angka di belakang koma. Jika angka di belakang koma itu sama atau lebih dari 5, maka satuannya bertambah 1. Ya, satunya adalah 6. 6 tambah 1 menjadi 7. Berarti pembulatan terbaiknya adalah 357. Oke, lanjut lagi. Nah, ya. Jadi ini Pak Guru punya contoh yang keempat. Berat badan seekor anak sapi 278,6 kg. Ya. Berat badan sapi jika dibulatkan terbaik kesatuan terdekat. Oh, ini Pak Guru minta maaf ya. Ini harusnya berat badan seekor anak sapi 278,5 ya, 5 kg. Berat badan sapi jika dibulatkan terbaik kesatuan terdekat adalah, ingat satuannya tadi Pak Guru menjadi 5 ya. Jadi angka di belakang komanya adalah 5, angka satuannya adalah 8. Ya, jadi angka di belakang komanya adalah 5. Karena 5
atau lebih dari 5, maka angka satuannya ditambah 1. Satuannya adalah 8. Maka pembulatan terbaiknya adalah 278 ditambah 1 menjadi 279. Oke, kita cek lagi ya. Nah, supaya lebih paham lagi, anak-anak perhatikan tabel pembulatan bilangan berikut. Yuk kita perhatikan. Ya, 6,2. Pembulatan satuan ke atas menjadi 7. Ini kalau pembulatan satuan ke atas atau satuan ke bawah, ini komanya, angka di belakang koma itu dihilangkan semua anak-anak ya. Jadi untuk pembulatan satuan ke atas atau pembulatan satuan ke bawah, itu angka di belakang koma itu dihilangkan semua. Di angka di belakang koma itu digunakan nanti untuk pembulatan satuan terbaik. Paham ya? Jadi pembulatan satuan ke atas maka ditambah 1 semua satuannya. 6 tambah 1 jadi 7. 12 tambah 1 13 gitu ya. 37 tambah 1 38. 94 tambah 1 95. 57 tambah 1 58. 125 tambah 1 126. 13 tambah 1 14. 21 tambah 1 22. 134 ditambah 1 135. Satuan ke bawah itu komanya dihilangkan, tinggal pindah angka yang ini aja. Pindah 6, 12, 37, 94, 57, 125, 13, 21, 134. Sekarang yang pembulatan satuan terbaik, maka kita lihat adalah angka di belakang koma. Ya, jika sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka angka satuannya nambah 1. Ini angka di belakang komanya berapa? 2 ya. Berarti yang depannya nambah apa tidak? Tidak nambah karena kurang dari 5, tetap 6 berarti. Ini komanya, angka di belakang komanya adalah 5. Maka 12 ditambah 1 jadinya 13. Ini 7 lebih dari 5, maka 37 tambah 1 38. Ini 4 kurang daripada 5, maka 94. Ini 6 lebih dari 5, maka jadi 58. 8 lebih dari 5, maka jadinya 125 tambah 1 ya, terus 26. Ini 4 kurang dari 5, tetap 13. Ini 5. Nah, 5 berarti depannya nambah 1 ya. 20 tambah 1 jadinya 22. Ini angka di belakang koma adalah 6. Maka 134 tambah 1 jadi 135. Kalau sudah paham dan supaya anak-anak lebih paham, maka anak kerjakan ada 4 soal yang Pak Hendro berikan ini. Ya, nanti dikerjakan. Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama ini dibulatkan terbaik. Terbaik berarti ya. Yang kedua juga terbaik. Jadi tidak usah cari pembulatan ke atas ke bawah. Yang dicari adalah pembulatan yang terbaik saja. Kemudian nomor 3. Nah, ini ada tabel. Nanti kalian akan membulatkan kesatuan ke atas, pembulatan kesatuan ke bawah, pembulatan kesatuan terbaik. Oke, ini ada 5 soalnya. Dan soal keempat ini adalah soal yang menguji pemahaman anak-anak di sini. Ya, nanti anak-anak bisa mencari sebanyak mungkin kemungkinan yang didapatkan jika setelah dibulatkan kesatuan terdekat itu pengukurannya 8 meter. Ya, kira-kira sebelum dibuatkan itu pengukurannya berapa saja. Nah, nanti anak-anak tuliskan sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, oke, terima kasih. Nanti bagi anak-anak yang merasa belum paham, nanti bisa WA atau video call Pak Hendro atau bisa video call kepada guru-guru yang ada di kelasnya. Oke ya, terima kasih. Di pertemuan hari ini, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Selamat belajar. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.